Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah tentang sistematika penulisan makalah. Topik ini saya tujukan kepada para mahasiswa yang berada di semester 1, 3, dan 5. Mungkin kalau semester 7 sudah mahir ya di dalam penulisan makalah. Nah, terutamanya topik ini saya tujukan kepada teman-teman mahasiswa baru. Makalah itu adalah sebuah karya ilmiah yang membahas semua permasalahan. Ya, katakanlah misalnya permasalahan itu kita analisis secara objektif. Jadi, makalah itu sebetulnya mungkin teman-teman sudah terbiasa membuatnya pada saat di SMA. Tapi masih jarang. Namun di perguruan tinggi menulis makalah akan menjadi sebuah kebiasaan yang rutin. Saya ulangi ya, makalah adalah karya ilmiah yang membahas sebuah permasalahan berdasarkan analisis objektif. Makalah biasanya ada yang dipresentasikan di dalam kelas, bisa juga dalam bentuk seminar kelas. Nah, sebagai makalah individual bisa juga sebagai makalah kelompok. Jadi dari segi tugasnya makalah itu bisa dosen memberikan sebagai tugas individual, bisa juga tugas kelompok. Jadi ada makalah individual, ada makalah kelompok. Dari setiap mata kuliah seperti itu. Biasanya sih pada umumnya dalam satu semester untuk satu mata kuliah ada satu tugas makalah kelompok, ada mungkin 2 tugas makalah individual. Pada umumnya yang individual itu berkisar di jumlah halaman 10 sampai 15. Sedangkan untuk kelompok mungkin berkisar di 15 sampai 20 atau 25 halaman, itu biasanya seperti itu. Teman-teman sekalian, fungsi makalah itu untuk apa? Nah, ini kenapa hampir setiap dosen memberikan tugas menulis makalah gitu, baik individual maupun kelompok. Ini dia fungsinya. Yang pertama itu adalah sebagai latihan menulis karya ilmiah. Itu yang fungsi pertama. Kemudian fungsi yang kedua adalah memperluas wawasan mahasiswa, karena kan di dalam menulis makalah teman-teman mahasiswa harus banyak membaca ya. Kadang ada dosen yang mensyaratkan minimal 10 buku misalnya, atau 10 referensi, boleh dari buku dan dari jurnal misalnya begitu. Jadi ada yang memberikan keleluasaan kepada mahasiswa, terserah referensinya seberapa banyak misalnya. Tapi yang nggak mungkin kan kalau 1 atau 2 referensi, pastilah rata-rata kayak namanya satu buah makalah yang berkisar antara 15 halaman, ya paling tidak 7 sampai 10 referensi. Nah, berarti mahasiswa banyak membaca ya. Kemudian yang ketiga, memberikan sumbangan pemikiran, baik berupa konsep maupun teori. Nah, ini kan biasanya di dalam makalah pastilah ada dukungan konsep atau teori yang mendukung judul penelitian atau judul makalah singkatmu. Kemudian yang keempat, memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi dalam jangka panjang itu apa yang kamu tulis di dalam makalah itu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Namun yang paling nyata, yang paling dirasakan oleh mahasiswa adalah latihan menulis karya ilmiah, dengan harapan nanti pada saat kamu menulis skripsi itu sudah terlatih. Jangan sampai pada saat waktunya menulis skripsi teman-teman mahasiswa masih bingung bagaimana cara menulis karya ilmiah ya. Oleh karena itu saran saya, jika ada tugas menulis makalah, lakukanlah dengan jujur, dengan baik, sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh dosen dan sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh kampus masing-masing. Jadi jangan berlaku curang ya, harus jujur. Kenapa? Supaya nanti pada saat kamu menulis skripsi, kamu sudah terlatih dengan baik gitu. Karena
proses menulis makalah sejak awal dilakukan dengan jujur. Yang berikutnya, perhatikan syarat di dalam menulis makalah. Biasanya setiap makalah yang diberikan oleh dosen sebagai tugas individual maupun kelompok, dosen mata kuliah tersebut akan memberikan syarat-syaratnya ya, dan ketentuan-ketentuan yang harus kamu lakukan atau yang kamu laksanakan. Biasanya di dalam petunjuknya dosen memberikan topik ya, topik makalahnya itu apa. Nanti judulnya silakan mahasiswa memilih judul. Atau ada juga dosen langsung memberikan judul yang harus ditulis. Jadi ada dua versi ya, kadang dosen memberikan topiknya saja, judulnya diberikan kebebasan kepada mahasiswa. Kadang langsung mahasiswa itu diberi judul oleh dosen. Yang ketiga adalah ukuran kertas ya. Jadi biasanya diberitahukan apakah kuarto, A4 atau ukuran yang lain. Dan yang keempat adalah perhatikan pedoman teknik penulisan ya. Jadi kalau dosen memberikan keleluasaan ya, kamu lakukan penulisan makalah itu dengan standar nasional yang ada beberapa versi. Tapi biasanya sudah ada pedoman yang dikeluarkan oleh kampus masing-masing. Ya, meskipun secara standar nasional itu penulisan karya ilmiah itu sudah ada, tapi biasanya setiap kampus adalah gitu gayanya sendiri-sendiri. Misalnya satu contoh dalam referensi, ada yang pakai footnote, ada yang body note. Nah, kamu perhatikan di dalam pedoman yang dikeluarkan oleh kampus masing-masing, itulah yang kamu ikuti. Kemudian yang berikut adalah jangan lupa perhatikan waktu pengumpulan makalah tersebut. Jadi batasnya kapan yang terakhir. Jika dosen mengatakan maksimal, misalnya contoh ya, maksimal tanggal 15 Oktober. Nah, kamu lakukanlah pembuatan makalah itu jauh-jauh hari. Rencanakan tanggal 13 Oktober sudah selesai. Pada saat mata kuliah tersebut dikuliahkan dan tugas makalahmu harus dibawa, itu kamu sudah siap. Jangan mepet, jangan 2 atau 1 hari menjelang dikumpulkan kamu baru membuat makalah. Tentu ini tidak terjamin mutunya ya, kalau asal-asalan seperti itu. Apalagi baru malam hari membuat makalah ya. Kemudian untuk sistematikanya itu ada 2 model. Model yang pertama adalah model yang bab 1 sampai dengan bab 5 ya. Ini seperti sistematika penulisan skripsi. Yang pertama adalah pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, dan tujuan penelitian. Kemudian yang kedua adalah tinjauan pustaka atau kerangka teori. Bab yang ketiga yaitu metode penelitian. Bab 4 pembahasan. Jadi setiap judul itu setelah kamu baca referensi dibahas di bab 4. Kemudian yang kelima adalah penutup, simpulan, dan saran. Ini adalah model yang pertama. Biasanya yang menggunakan model yang pertama ini adalah makalah-makalah yang jumlahnya banyak, 20 sampai 25 halaman. Saya ulangi ya, model yang pertama, bab 1 pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, dan tujuan penelitian. Bab 2 memuat tinjauan pustaka atau kerangka teori. Bab 3 metode penelitian yang digunakan. Bab 4 pembahasan, dan bab 5 penutup yang berisi simpulan dan saran. Meskipun terdiri dari 5 bab, biasanya menulis makalah itu ya isinya singkat-singkat saja sesuai dengan ukuran jumlah halamannya. Baik teman-teman sekalian, model yang kedua ini agak singkat nih biasanya untuk makalah-makalah yang berkisar antara 10 sampai 15 halaman. Model yang kedua ini terdiri dari 3 bab ya. Bab yang pertama pendahuluan terdiri dari A, latar belakang masalah. Jadi kalau yang singkat ini pakai A-nya ya. A, latar belakang masalah, A besar. B, masalah penelitiannya apa. C, tujuan penelitian, dan metode penelitian di bagian D. Jadi bedanya kalau tadi di model yang pertama metode ada di bab 3, di model yang kedua metode penelitian
ada pada bab 1 ya, dimuatnya di pendahuluan. Lalu yang kedua adalah pembahasan. Jadi yang namanya tinjauan pustaka, teori ya, dukungan teori, konsep dan sebagainya langsung ada di pembahasan. Ketika kamu membahas masalah, langsung teorinya digunakan di situ. Tidak dipisahkan seperti model yang pertama yang diberi bab khusus pada bab 2, yaitu memuat tinjauan pustaka. Sedangkan di sini di bab 2 langsung pembahasan, langsung menggunakan tinjauan pustaka di situ ya. Kemudian bab 3 penutup, simpulan dan saran. Nah, baik teman-teman sekalian, bagian yang mana yang mau digunakan? Model yang ke-1 atau model yang kedua tergantung kepada dosen masing-masing. Jika kamu mendapatkan informasi dari dosen mata kuliah yang memberikan pilihan, terserah mau pakai model yang mana, ya tentukanlah olehmu sendiri, pilih. Mau yang model 1 sampai 5 bab, mau yang kedua modelnya 1, 2, 3, jadi 3 bab. Tapi biasanya pada umumnya dosen akan memberikan petunjuk kamu harus pakai model yang ke-1 atau yang kedua. Baik teman-teman, saya kira itu adalah bagaimana saya ingin membantu teman-teman, terutama para mahasiswa baru dalam menulis makalah, yaitu sistematika penulisan makalah. Mudah-mudahan bermanfaat, share ke teman-teman lain yang membutuhkan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.